Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby. Pada kesempatan kali ini, saya mau menceritakan kisah lanjutan kemarin yang berjudul Haru Mahameru, part ketiga. Cerita ini ditulis oleh Balakarsa. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Suno, kamu gak apa-apa kan? Pusing tidak kepalamu? Tanyaku sambil menyodorkan botol minum yang airnya aku ambil dari tetesan daun talas itu. Sudah tidak apa-apa, Le. Cuma sakit pegel yang terkilir sedikit, kata Suno sambil minum dan sesekali memegang tengkuk kepalanya. Lelah tubuh ini membujukku hingga terlelap mataku. Nikmat ternyata tidur dimanapun, bila badan sudah lelah. Hangat perapian kami menyelimuti bagian kecil rimba yang esa. Tak terasa lama juga aku tidur. Waktu itu terasa ada yang menggoyangkan tubuhku dan membuatku terbangun. Shh, jangan rame, Le. Itu ada Bae ikut menghangatkan badannya di sebelah sana, kata Suno padaku. Ternyata Suno dan Hendro sudah terjaga dari tidurnya tadi. Di seberang perapian, kulihat ada harimau Jawa memunggungi perapian kami. Harimau yang katanya sudah punah itu ada tepat di samping perapian kami. Apa benar harimau itu punah? Nyatanya kami di gala itu masih nampak terlihat di mata kami. Dengguran keras tapi lambat. Sesekali kepala dan ekornya dikibaskan. Sesekali harimau itu memandang kami. Sudahlah, kalau belum waktunya dimakan macan, tidak mungkin kita dimakan. Permisi, Bae, saya minta izin tidur di sini, ucapku sambil mengucapkan kata permisi kepada si raja rimba itu. Entah mengerti atau tidak, yang penting waktu itu kami tidur bersama di dekat perapian yang hanya berjarak kurang dari 10 meteran. Sempat takut, tapi apakah daya bagi kami. Berlari pun pasti kami dapat ditangkapnya. Sejatine menungso iku mung balung daging getih kang isi nyawa. Mula dene menungso sejatine tumandang becik lan ngadohi dosa. Sejatinya manusia itu cuma tulang daging darah yang diisi nyawa. Maka seharusnya manusia sejatinya berbuat baik dan menjauhi dosa. Sungguh malam yang menakutkan. Tapi anehnya, tidak ada sedikit pun gangguan dari makhluk goib, jin atau lelembut. Kami bagai mendapatkan perlindungan dari Tuhan dengan mengirimkan guardian angel berupa harimau loreng Jawa. Mata semakin berat, tubuh semakin lemah, dan kami pun terlelap dalam rengguhan malam yang cerah tanpa bintang. Embun pagi membasahi pipi kami. Wajar, pagi menyapa dengan ramah, walau sedikit resah. Jeritan sekelompok mantenan merah menambah cantiknya hutan ini. Kami matikan bekas perapian itu. Kami juga bersihkan alat camping kami agar tidak ada yang tertinggal. Di sebelah agak ke atas ada aliran sungai kecil yang jernih. Kami bersihkan tubuh ini sesekali memenuhi botol air minum kami. Ku cari tumbuhan pakis hutan. Ku makannya pupus yang terasa bagi kami mentimun itu. Tanpa kami sadari, ada 2 bola mata yang selalu dan terus mengamati kami. Sampai suara itu terdengar, ada sedikit rasa was-was yang mengintai. Tetap saja kompas kami tidak berfungsi. Jam warisan dari kakak-kakak gembel elit pun
yang dihadiahkan kepadaku juga hilang. Entah mengapa, pagi itu kulangkahkan kaki yang sudah lemah itu menuju hilangnya kedua wanita kemarin, sambil berharap ada manusia selain kami bertiga di sana. Dunia ternyata tidak sebangsat yang kami bayangkan. Langkah kecil tiga pemuda tanggung, meski tak setegar langkah perjuangan kemerdekaan. Bayangan akan kehidupan, kami cari dan terus mencari. Kami dikejutkan dengan sebuah suara, dengan sorotan mata. Mata itu mata yang entah dari mana. Jenengan sedaya sinten? Lan jenengan nglampahi napa? Pertanyaan seorang lelaki tua. Dengan mata tegasnya menatap kami. Lelaki dengan ikat kepala hitam di kepalanya. Lelaki dengan jarik sewek di pinggangnya. Lelaki dengan membawa tombak panjang di tangan kanannya. Serta lelaki yang tanpa alas kaki di hutan belantara ini. Raut wajah tuanya tidak menutupi sangar dirinya. Tubuh ringginya tetap saja membuat badan kami bergetaran, tak berdaya. Aku takut sejadi-jadinya. Setan, demit, bahkan panas pati pun tidak kuhiraukan. Tapi, kedatangan lelaki tua itu membuat kolbu ini merengek dalam ketakutan. Kali ini aku pasti mati. Perasaan itu yang aku rasakan. Apakah ini akhir dari hidupku? Apakah aku harus mati dengan penduduk Semeru? Kulo saking ngandhap, Mbah. Kulo tiang saking desa mriku. Ucap Suno tak kalah terkejutnya ketika melihat kedatangan lelaki itu. Dengan langkah pasti, namun waspada, lelaki itu mendekati kami dengan mengelilingi kami bertiga. Lelaki itu mengelilingi kami sekian lama. Dan beliau tersenyum kepada kami. Senyum yang indah, senyum yang mengisyaratkan kesejukan, senyum yang menawarkan kebahagiaan pada kami. Bingung, satu kata yang terpatri di kepalaku. Kenapa lelaki tua itu tersenyum pada kami? Padahal kami sangat ketakutan akan kehadirannya. Apakah aku harus diam? Atau aku harus lari? Lelaki tua itu berkata, Kulo tiang mriki, monggo pinarak teng gubuk kulo. Yang artinya, saya orang sini, mari mampir di gubuk saya. Rasa resah kami serasa hilang bagaikan tetesan air di padang savana. Kebahagiaan nan baru memenuhi rongga kolbu kami. Rasa bahagia yang tiada tara terasa menerangi kami. Nggih, Mbah. Monggo, Mbah. Kula keluwen niki, Mbah. Pingin madang. Hendro berkata dalam bahasa Jawa, mengikuti perkataan Mbah itu. Yang artinya, iya, Mbah, silahkan. Saya kelaparan, Mbah. Saya ingin makan. Hendro berkata seperti itu, sembari memegangi perutnya. Hus, cangkemmu. Gak duwe isin blas, Hen. Sahut Suno sedikit merendahkan nada bicaranya. Aku hanya bisa bersimbol lemah. Rasa bahagia bertemu dengan penduduk setempat membuat semua uratku yang tegang langsung melemas. Tidak kurasakan, tetesan air mataku tiba-tiba membasahi pipi. Aku menangis bahagia. Ayo cepet, podo melu aku. Selak suruh iki, ojo sampai digondol macan. Yang artinya, ayo semua ikut aku, keburu gelap, jangan sampai diterkam oleh macan. Tutur lelaki tua penduduk Semeru itu. Kami ikuti. Lelaki itu dengan penuh semangat. Jalan yang berliku-liku kami lewati. Kali selebar jalan pedesaan kami seberangi. Tidak jarang kami melewati celah-celah batu besar sampailah pada perkampungan. Bingung juga kami bertiga. Kenapa kampungnya serasa kembali ke masa lampau? Semua bangunan rumah sederhana mereka hanya seperti gubuk bertingkat. Hanya pepunden atau bangunan tengahlah yang terbuat dari batu kali. Unik memang, sangat unik. Bahkan, perkampungan itu terdiri dari beberapa gubuk
yang berjajar sisi kiri dan kanan saling berhadap-hadapan. Di tengah ujung ada bangunan pepunden atau tempat sesembahan yang sedikit besar. Kami berjalan mengikuti lelaki itu sambil berbincang-bincang. Jenengku Buyut le. Aku iki sesepuh kampung alas ngene. Kowe kabeh ra usah wedi karo aku lan seduluranku. Mbah itu berkata lagi dengan bahasa Jawanya. Namaku Buyut. Aku orang sini. Kamu semua tidak usah takut sama aku dan saudara-saudaraku, ucap Mbah Buyut itu, serasa tahu ketakutanku. Setiap mata penduduk desa menatap aneh pada kami. Walaupun terkadang senyuman mereka berikan sambil menundukkan kepala. Sampailah kami di rumah Mbah Buyut. Kami dipersilahkan untuk istirahat. Rumah itu terbuat dari kayu yang ditali dengan rotan di setiap penyangganya. Atapnya dari welit yang disusun rapi nan tebal dan sedikit ijuk aren. Rumah Mbah Buyut bertingkat. Antara alas lantai dan tanah berjarak tidak lebih dari semeteran. Lantai dan dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah menghitam karena termakan usia. Hanya bagian yang tertentu dialas dengan kloso penjalin atau anyaman rotan. Mayang, Sinta, Rene Ondo. Apa cah-cah iki sing mbok temoni ning ngisor kae wingi? Panggil Mbah Buyut kepada orang di bagian dalam rumah itu. Dua gadis cantik keluar dari dalam rumah mereka sambil membawa kendi air minum. Mereka keluar dan menjawab, Mbah, tiang tiga niku sing papasan teng alas ngandhap. Kulo ketemu kalian tiang niku pas golek kayu kalih suwek. Gadis itu menjawab dengan logat Jawanya, Iya Mbah, ketiga pemuda ini yang kami temui di hutan bawah sana. Kami bertemu ketika mencari kayu dan suwek. Mbah Buyut itu tersenyum. Wong loro iki putune Mbah, jenenge Mayang karo Sinta. Wong loro iki sing nyeritakno ana wong kalangan nang alas suwung. Mbah Buyut itu berkata dalam bahasa Jawa lagi, yang katanya mereka berdua adalah cucu Mbah, namanya Mayang dan Sinta. Mereka yang menceritakan kalau ada beberapa orang tersesat di alas blank. Biasane aku mung arahno nek ana wong kalangan ning alas suwung, ning aku mesake weruh sampean wong telu. Mula aku gawa ning kene. Mbah Buyut itu berkata lagi kepada kami. Katanya, biasanya hanya mereka mengarahkan saja kalau ada orang yang tersesat di alas suwung. Tapi dia kasihan sama kondisi kami bertiga, makanya dia membawanya kemari, kata Mbah Buyut itu kepada kami. Aku pun mengangguk seraya mengambil kendi yang terbuat dari tanah liat atau gerabah serta gelas berbahan bambu itu. Aku dan kedua temanku melangkah menuju sungai untuk mandi. Dingin air menyegarkan itu membasuh tubuh kami. Ada juga beberapa penduduk juga melakukan aktivitas di sungai itu. Bro, ini paling yang dinamakan surga di atas awan ya, kata Hendro sambil menggosok lengan dengan batu. Setelah kami selesai mandi dan membersihkan badan, kami pun kembali ke gubuk Mbah Buyut itu. Sangat indah memang waktu itu penataan dari rumah-rumah penduduk di sana. Dari satu rumah ke rumah satunya berjajar rapi, tampak serupa. Tidak ada sedikit pun rumput di jalan kampung itu. Bersih, asri dan indah di mata. Sinar merah senja menambah kemewahan dari perkampungan di atas awan ini. Kula nuwun Mbah, sampun adu sedanten iki. Kapan madange Mbah? Lagi-lagi Hendro membuat aku dan Suno malu. Cangkemmu lho Hen, umpatku dan Suno hampir bersamaan. Wes, gak apa-apa. Kini podo mangan karo Mbah. Kata mbahnya gak apa-apa, sudah ikut saja makan bersama kami, sahut Mbah Buyut itu sambil tersenyum padaku. Makanan yang sederhana tapi sangat lezat. Ada ubi suwek, sayur daging,
dan sambal cobek tanah. Setelah makan dengan lahapnya, kami pun selesai dan bercengkrama di teras ruang depan rumah bersama Mbak Buyut. Sebenarnya kalian ini mau kemana? Kok kesasar di alas suwung? Terus berapa hari di dalam alas? Kata Mbah Buyut kepada kami. Kulo tiang tiga niki ajeng teng Semeru, Mbah, tapi kesasar, boten ngertos dalan. Sampun 3 dinten kulo teng alas niku, Mbah. Aku wis ngerti le. Ning olah opo kowe kabeh ning alas? Kata Mbah itu sambil berwajah agak bingung. Kulo rekreasi, Mbah, jawab Hendro. Rekreasi iku opo le? Apa padha karo semedi ngono le? Rekreasi niku lenono, Mbah. Kepingin ngertos ciptaane Gusti, kulo kalian rencang niki mlampah saking desa Tawon Songo ajenge nempuh puncak Semeru. Tertawalah Mbah Buyut kepada kami. Hahaha. Kowe kabeh iki kurang penggawean le. Nek nang Semeru dudu lewat kene, sing tak weruhi. Nek kowe kabeh lewat kene, mau nemu pager watu alase Semeru. Kowe iso nang kawah Semeru lewat Ranu Kuning. Iku pancere ana sebelah lor kulon Semeru. Mbah Buyut itu menjelaskan, kowe kabeh mengko tak kandhani arah lan jalure ya. Tambah Mbah Buyut itu. Perjalanan masih panjang melintang bagi kami. Kami kuputuskan untuk sementara di desa ini yang kami sebut Desa Atas Awan. Banyak pesan dan kesan dalam perjalanan ini. Tangisan, candaan, dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Dan siapakah sebenarnya Mbah Buyut itu? Dan kejutan apa yang akan dialami Purnomo dan 2 temannya itu? Cerita ini akan kami sambung di episode berikutnya. Cerita ini bersambung sampai di sini. Terima kasih buat pendengar setia. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Terima kasih semuanya, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.